Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, kembali lagi di podcast Mata Dok. Mari tanya dokter. Di sini bersama saya Muhammad Andi Basafir Sadi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa. Penting banget harus kita simak untuk semua para penonton atau pemirsa yang ada di rumah, yaitu hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Nah, sebenarnya emang itu sangat penting banget buat pasien atau keluarga yang berobat gitu kan. Mungkin belum tahu sebenarnya ada hak-hak yang harus dipenuhi atau yang didapatkan. Nah, di sini hari ini juga kita akan bahas tuntas bersama narasumber kita. Di sebelah saya ada Dr. Galih Endradita. Sapa dulu Dok, pemirsa di rumah Dok. Selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu untuk podcast hari ini ya. Baik, luar biasa ya. Jadi mungkin biasanya nih Dok ya, kadang kan ada pasien atau keluarga yang datang ke rumah sakit gitu kan, atau ke klinik. Dalam pikirannya kan pengen cepat sembuh gitu kan Dok, berobat untuk pengen cepat sembuh gitu kan. Tapi sebenarnya itu ada nggak sih Dok hak khusus yang harus didapatkan? Iya betul. Oke. Jadi untuk teman-teman semua ya. Jadi ketentuan sekarang adalah ketentuan yang baru di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi ada 7 hak dari pasien kan begitu. Selama mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang pertama itu pasien atau kita semua itu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang kesehatannya. Baik. Jadi sakitnya apa kan begitu. Terus bagaimana pengobatannya, bagaimana perencanaan pemeriksaannya dan lain sebagainya. Jadi hak untuk mendapatkan informasi atas kesehatan dirinya kan gitu. Yang kedua itu kan hak untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana rencana pelayanannya. Jadi kalau misalkan saya nanti hendak dilakukan pemeriksaan, saya diinformasikan tentang rencana pemeriksaannya apa saja, kapan itu dilakukan dan lain sebagainya kan gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah hak agar pelayanan diterima itu sesuai dengan prosedurnya kan gitu, sesuai dengan standarnya begitu. SOP-nya gitu ya Dok. Sesuai dengan SOP-nya kan gitu. Oke, baik. Gitu. Kemudian ada hak-hak yang lain itu adalah kita diberikan hak untuk menolak ataupun menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh dokter kan gitu. Jadi selama itu bukan hal gawat darurat atau misalkan kejadian bencana dan seterusnya itu kita itu mendapatkan hak itu untuk menolak atau menyetujui tindakan yang dilakukan oleh dokter. Dan ada beberapa hak yang lainnya, misalkan meminta akses rekam medis kan gitu. Atau kalau kita perlu meyakinkan diri kita bisa minta pendapat kedua dari misalkan dokter dari rumah sakit lain atau dari klinik lain kan gitu. Atau itu kita sebutkan dengan hak untuk mendapatkan pendapat yang lain begitu. Begitu ya Dok ya. Baik. Iya. Berarti dari hak tersebut tadi ada 7 ya Dok ya. Ada 7 hak. Ya. Betul. Terus apakah pasien itu berhak nggak sih Dok, misal kayak menolak tindakan medis tertentu? Tadi kan ada persetujuan dulu nih, misal ketika ada tindakan medis yang harus dilakukan, pasien kan dapat hak tersebut nih gitu Iya, kan. betul. Jadi untuk setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter itu nanti tindakan itu kan diklasifikasikan jadi 2. Yang pertama itu adalah tindakan gawat darurat atau penyelamatan nyawa kan begitu. Betul. Jadi pada tindakan gawat darurat, penyelamatan nyawa atau di bidang mata itu mencegah kebutaan itu kan dokter itu bisa langsung memberikan pertolongan. Tapi informasi tentang tindakan itu bisa disampaikan kan begitu. Jadi tidak meminta persetujuan kan gitu. Karena sifatnya itu gawat darurat. Tetapi kalau sifatnya itu bukan gawat darurat kan gitu, bukan berpotensi menyebabkan kecacatan, masih bisa direncanakan begitu, maka tindakan tersebut harus mendapat persetujuan. Bisa dari pasiennya, kalau umur pasiennya kurang dari 18 tahun ya, atau pasiennya belum menikah begitu. Tapi kalau pasiennya sudah menikah atau umur di atas 18 tahun, yang bersangkutan bisa menyetujui atau menolak untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang umurnya kurang dari itu harus menggunakan persetujuan atau penolakan dari
keluarga atau keluarga inti atau walinya begitu. Oke, baik. Berarti emang harus ada apa ya istilah itu. Kalau yang di bawah 18 tahun tadi Iya ya, Dok, betul. ya, keluarganya dirembukan dulu lah istilahnya Iya gitu. dibahas. Kalau kurang dari 18 itu putusannya ada pada orang tuanya. Orang tuanya. Gitu. Gitu. Atau pada saudara kandungnya begitu. Ya, Yang terdekat lah gitu ya. Yang terdekat, Baik, betul. baik. Nah, ini Dok, kira-kira nih sejauh mana sih pasien itu perlu tahu dan menyadari hak mereka saat berobat? Betul. Jadi saat pasien itu berobat itu sebenarnya setiap keputusan dari dokter itu atas sepengetahuan dari pasiennya, atas persetujuan dari pasiennya. Nah, kenapa seperti itu? Karena dokter itu ketika memberikan pelayanan itu tidak, dalam tanda petik itu tidak menyajikan hasil kan gitu. Kalau kita melakukan pelayanan itu kita berupaya semaksimal mungkin kan gitu, sesuai dengan prosedur kan gitu. Jadinya pada hal-hal seperti itu hasil dari pelayanan itu pasien itu atau kita dari keluarga pasien itu bisa membayangkan hasilnya. Kalau menurut kita hasilnya bagus, maka kita jalani rencana itu kan gitu. Tapi kalau menurut kita hasilnya kira-kira kita tidak puas begitu, ada kesempatan untuk pendapat kedua. Jadi kita nyari informasi ke dokter yang lain, di rumah sakit lain atau di klinik lain kan gitu. Itu memberikan kita pilihan-pilihan, opsi-opsi kan gitu. Nah, kita pilih nanti menurut kita itu yang paling baik yang mana kan gitu. Oh gitu, seperti itu. Jadi ada opsi yang lain juga ya Dok yang harus kita siapkan untuk itu tadi nggih. Betul. Baik. Nah, dalam prakteknya Dok, kira-kira nih apa ada kendala ya Dok yang sering terjadi dalam apa ya, sehingga pasien itu kadang haknya belum terpenuhi? Betul. Jadi salah satu kendala itu adalah waktu pelayanan. Ya Dok. Jadi kalau untuk kita menyampaikan hak-hak pasien atau kita itu memberikan hak-hak pasien itu membutuhkan waktu pelayanan yang lebih lama kan gitu. Karena kan kita hari ini itu kan jumlah pasien itu kalau BPJS itu pasiennya banyak. Iya Dok. Sehingga kalau kita kemudian memberi pelayanan yang lama, ya kita menginformasikan yang detail itu butuh waktu yang lama. Apalagi kita membuka pertanyaan-pertanyaan begitu. Sedangkan pasien di luar sudah antri panjang kan gitu. Jadi problemnya ada di situ kan gitu. Problemnya waktunya yang pendek. Yang kedua, ketika kita memberikan informasi, memang bagi tenaga kesehatan sama dokter kan gitu, tenaga medis itu informasi yang diberikan itu kadang-kadang memang ada pengertian-pengertian yang harus kita jelaskan. Ada bahasa medisnya, ada ungkapan-ungkapan yang lain kan gitu. Yang kadang-kadang memang pasien dan keluarga itu butuh waktu kan gitu untuk memahaminya kan gitu. Jadi ada problem bahasa, model bahasa orang-orang kesehatan, model bahasa dokter dengan model bahasa pasien dan keluarga kan gitu. Jadi ada problem bahasa begitu kan itu. Ya. Terus yang ketiga memang sekarang tuh banyak informasi kan lewat Google kan gitu ya. Betul. Lewat internet kan gitu. Nah, kadang-kadang informasi yang disampaikan itu kadang-kadang sumber yang ada di internet itu adalah bukan ya. Mungkin kita bertemu dengan sumber yang tidak valid kan begitu. Sehingga ketika kemudian didiskusikan dengan tenaga medis ya dari dokter itu ada perbedaan kan gitu. Sehingga diskusinya itu menjadi lebih bersifat teori kan gitu. Nah, itu perpanjang kan gitu. Sehingga ada sedikit perdebatan dan lain sebagainya kan gitu. Jadi kalau misalkan pasien dan keluarga hendak berdiskusi dengan dokter itu memang sumber informasi dari internet ya, dari website itu mesti harus divalidasi kan gitu. Baik. Karena perkembangan keilmuan itu juga semakin lama itu semakin mendalam kan gitu. Kadang-kadang informasi di internet itu hanya membahas secara umum dan bisa jadi mungkin berbeda kan gitu. Jadi tiga tantangan itu kalau kita berkomunikasi untuk menyampaikan atau memberikan hak kepada pasien kan gitu. Oke Dok, baik. Berarti tadi yang disampaikan dokter yang terakhir tadi kan kadang yang kita cari di Google atau di internet itu emang secara permukaannya aja gitu. Iya betul. Belum sampai mendalam gitu. Belum mendalam. Terkadang pasien masih ngengkel kadang gitu ya Dok ya. Iya, jadi mendapatkan sumber informasi tetapi sumber informasi itu tidak sesuai dengan jenis penyakitnya. Tidak sesuai itu memang
penyakitnya bisa berbeda kan gitu, atau memang kadang-kadang kekhawatiran kita berlebihan begitu kan, sehingga kemudian kita melihat informasi yang paling menakutkan di website kan gitu. Jadi itu problem kita memberikan hak kepada pasien gitu. Oke, baik Dok. Ini pertanyaan lagi ya Dok ya. Nah, kira-kira nih bagaimana sih Dok cara tenaga kesehatan gitu ya menyeimbangkan hak pasien dengan kewajiban mereka sebagai dokter atau perawat? Iya. Jadi cara menyeimbangkannya. Oke. Jadi memang selalu terus diingatkan. Itu cara menyeimbangkan. Jadi tenaga medis ataupun tenaga kesehatan itu selalu diingatkan kalau pasien dan keluarga itu memiliki hak dan kewajiban. Begitupun juga kita sebagai tenaga medis ya, itu juga mempunyai hak dan kewajiban, sama-sama punya hak dan kewajiban. Nah, kita itu tenaga medis sama tenaga kesehatan itu kan berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik, berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah begitu. Dan pasien juga begitu. Jadi pasien itu berupaya untuk mencari solusi atas masalahnya. Jadi pada dua keadaan itu, baik pasien dan keluarga ataupun tenaga medis dan tenaga kesehatan itu sebenarnya itu sama-sama berupaya sebaik mungkin. Baik, gitu. iya, Sama-sama mempunyai sebuah itikat agar sama-sama saling bisa membantu kan begitu. Nah, pada hal-hal seperti itu maka sebaiknya memang informasi itu nanti dibantu oleh kliniknya, oleh rumah sakitnya kan gitu. Jadi bukan hanya dokter dan tenaga kesehatan yang memberikan informasi, tetapi pelayanan kesehatan itu juga memberikan. Rumah sakitnya memberikan, kliniknya memberikan. Bentuknya itu kita sarankan misalkan flyer kan gitu kan. Misalkan ada sesi waktu itu ada petugas klinik atau petugas rumah sakit yang diminta untuk menjelaskan kan gitu, menjelaskan tentang, jadi penjelasan di ruang praktek atau di tempat praktek mungkin sebentar, tetapi kemudian pasca itu ada petugas kesehatan mewakili dokternya itu memberikan penjelasan kan gitu. Terus ada semacam semacam call center kan gitu kan. Ya, Jadi betul, petugas klinik itu diberikan nomor telepon keluarga juga nanti mendapatkan nomor telepon petugasnya kan gitu. Setelah itu mereka bisa berkomunikasi kan gitu. Jadi hak pasien yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu adalah berkaitan dengan semua perencanaan dari sakitnya kan gitu. Itu diinformasikan kan gitu. Nah, harapan kita memang pasien dan keluarga ketika memberikan informasi itu adalah informasi yang jujur. Ya. Sehingga nanti itu kan diagnosanya itu bisa mendekati yang paling benar kan gitu kan. Namun kalau informasinya itu hanya sedikit, informasi yang diberikan itu tidak jujur kan gitu, maka nanti kesimpulan penyakitnya dan rencananya itu mungkin akan jauh sekali kan gitu dari keadaan sebenarnya. Iya, gitu. tidak sesuai lah Dok ya. Betul tidak sesuai. Oke. Berarti tadi kan ada beberapa yang disampaikan sama dokter. Emang ada beberapa contoh yang kayak kita harus siapkan flyer itu Iya, betul. untuk informasi gitu. Untuk informasi. Terus kayak mungkin tenaga kesehatan bisa menjelaskan pas waktu di ruang tunggu Di gitu ruang ya, Dok, tunggu, ya? iya bisa. Oke, benar. Gitu. Jadi pasca pelayanan dokternya ada ada ruangan, mungkin ada tempat atau mungkin ada waktu yang disediakan oleh institusi pelayanan kesehatan ya, agar kemudian informasi itu bisa didetailkan kan gitu. Jadi yang tersampaikan di tempat praktek dokter itu adalah informasi yang sifatnya umum. Benar. Iya. Secara detailnya nanti ada sendiri. Ada sendiri, itu diperlukan kan gitu. Dan nanti dibuat komunikasi antara fasilitas pelayanan kesehatan itu dan rumah sakit dengan pasien di rumah. Nah, itu ada kontak person untuk informasi itu. Benar. Iya. Berarti emang itu salah satu dari hak pasien Dok yang harus didapatkan ya. Informasi yang lebih detailnya setelah pemeriksaan bersama dokter seperti itu. Betul. Baik dokter. Nah ini selanjutnya Dok, kira-kira nih apakah
apa sih yang harus pasien lakukan kalau merasa haknya tidak terpenuhi gitu dok? Betul. Jadi ketika haknya itu tidak terpenuhi, misalkan bisa dari dokter karena ada beberapa kendala kan Iya, gitu, dok. atau dari vaskes ada beberapa kendala kan gitu. Jadi yang dilakukan oleh pasien dan keluarga sebaiknya seperti apa kan gitu kan ya. Iya dok. Jadi sebaiknya itu memang pasien dan keluarga itu berinisiatif terus kan gitu untuk mendapatkan haknya. Dengan cara apa? Bukan bertindak pasif kan menunggu, tetapi memang kritis kan gitu. Berarti terus bertanya Terus dikejar bertanya, gitu ya. terus bertanya kepada tenaga kesehatan memang ditugaskan untuk memberikan informasi itu kan gitu. Nah itu memastikan haknya itu tersampaikan. Jadi kalau kita melihat pasien itu berupaya mendapatkan haknya itu titik kebutuhannya itu setiap orang berbeda-beda kan gitu. Jadi bagi tenaga kesehatan atau bagi dokter ketika menjelaskan itu dengan bahasa ibaratnya bahasa 3 menit misalkan begitu, seorang pasien dan keluarganya mengerti. Ada juga yang butuh waktu 5 menit, ada yang butuh waktu juga 15 menit. Jadi tiap orang itu bisa berbeda-beda kan gitu. Nah, dokter atau tenaga kesehatan itu ketika hendak memberikan informasi, mereka memberikan informasi itu seringkas mungkin kan gitu. Nah, disitulah kemudian pasien dan keluarga itu bertanya kembali, minta waktu kembali dan lain sebagainya kan gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang kita hindarkan yang begini. Jadi ketika informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan itu belum jelas, tenaga medis mungkin belum lengkap kan gitu. Pasien itu menganggap pelayanan di tempat itu kurang kan gitu. Ya kurang maksimal. Kurang maksimal. Pelayanan di tempat itu tidak memuaskan. Iya. Pelayanan di tempat itu tidak sesuai dengan harapan kan gitu. Sehingga mereka mengeluh, pelayanannya di bawah standar, enggak seperti itu kan gitu. Mungkin karena memang bagi tenaga medis itu kan membaca kebutuhan pasien itu kan mungkin tidak seperti yang dia diharapkan oleh pasien kan. Benar, gitu kan. benar. Nah, itu disebut dengan kesenjangan. Kesenjangan. Iya, kesenjangan itu kalau kemudian pasiennya tidak berusaha atau keluarganya tidak berusaha itu untuk mencari informasi dan kesenjangan itu tidak dibaca oleh tenaga medis sama tenaga kesehatan, maka disitulah muncul tuntutan hukum kan gitu kan. Nah, yang kemudian nanti tuntutan hukum itu kesimpulannya itu kan ini disebut praktik tidak sesuai dengan prosedur kan gitu. Ini disebut kelalaian dan lain sebagainya kan gitu. Sebenarnya problemnya itu adalah komunikasi yang tidak sama begitu kan. Jadi kebutuhan antara apa yang dibutuhkan sama apa yang diberikan kan gitu. Nah, itu problemnya di situ. Nah, ini dok, kira-kira nih gimana, mungkin ada tips nggak sih dok untuk biar pasien yang tadinya itu kan agak sungkan nih mungkin karena sama tenaga kesehatan, saya mau tanya lagi nih terkait ini karena kan tadi penjelasannya masih terlalu singkat gitu kan. Betul. Nah, mungkin ada tips nggak dok biar pasien ini juga nggak ada rasa sungkan nih dengan kita nih sebagai tenaga medis gitu kan. Iya betul. Jadi bagaimana sih pasien untuk tidak sungkan itu memang harus dibantu oleh institusi pelayanan kesehatannya. Jadi bisa oleh klinik, oleh rumah sakitnya kan gitu. Jadi rumah sakit ataupun klinik itu mesti memahami bahwasanya informasi di tempat praktik itu kadang-kadang tidak lengkap, waktunya terlalu pendek kan gitu. Kalau diikuti terus pasien kita banyak kan gitu. Jadi apalagi pasien BPJS itu kan sekarang jumlahnya kan banyak kan gitu. Kalau antri kan gitu. Nah, kesadaran dari institusi pelayanan kesehatan akan problem itu cara yang paling mungkin bisa dilakukan. Kita kan tidak bisa kemudian memaksa orang kemudian ketika ke dokter belajarlah dulu pakai internet, kan nggak bisa begitu. Iya bukan itu juga ya. Nggak bisa. Sebelum ketemu dengan dokter bacalah dengan lengkap flyernya, kan nggak bisa begitu juga. Iya dok. Apalagi kalau kita ketemu dengan pasien anak yang dia hanya tahu rasa sakitnya tapi tidak bisa menjabarkan rasa sakitnya, atau kita ketemu dengan pasien orang tua yang lansia kan gitu dengan banyak keterbatasan karena faktor usianya begitu. Jadi pelayanan kesehatan itu institusinya harus bisa membaca kebutuhan itu kan gitu, dan harus mencari satu model itu agar
pasien dan keluarga di satu sisi, terus tenaga medis di sisi lain ya, Iya dok. itu mampu kemudian dekat. Nah, itu memang tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan. Baik. Gitu. Berarti emang harus ada kepekaan. Iya, ya, Dok, ya. kepekaan institusinya kan gitu kan. Baik. Tidak bisa diserahkan hanya kepada pasien banyaklah bertanya, keluarga banyaklah bertanya. Tidak bisa begitu. Iya. Diserahkan pada dokter, dokter waktumu harus menjawabnya lebih banyak. Tidak bisa begitu. Harus dibantu oleh fasilitas pelayanan kesehatannya kan gitu. Baik. Gitu. Oke. Itulah tadi tentang pembahasan hak Iya, pasien betul. ya dok Iya. ya dalam pelayanan kesehatan. Mungkin ini dok yang terakhir untuk masyarakat agar lebih sadar lagi akan hak-hak mereka. Mungkin saat berobat gitu ya dok ya, ada nggak pesan-pesan buat pasien? Betul. atau Jadi pemirsa? jadi yang pertama itu untuk pasien dan keluarga kan gitu. Jadi ketika kemudian berupaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena ada masalah sakit itu, yang pertama itu harus menyadari bahwasanya kalau kita itu berobat itu memang itu adalah upaya atau usaha kita bersama kan gitu. Jadi pasien dan keluarga juga harus bereffort, berusaha, dokternya juga berusaha kan gitu. Sebaik apapun dokter itu kalau kemudian pasien dan keluarga itu pasif begitu ya, itu juga tingkat kesembuhannya juga tidak terlalu tinggi kan gitu. Benar dok. Jadi semuanya itu adalah upaya. Ketika semuanya adalah upaya, maka yang diperlukan itu adalah kepercayaan. Jadi pasien dan keluarga percaya sama dokternya kan begitu. Kalau memang perlu penjelasan yang lebih, maka jangan dipaksakan untuk menerima pelayanan. Coba cari informasi yang lain lewat dokter yang lain atau di tempat yang lain begitu. Nah, itu yang mesti didorong terus kan gitu. Jadi kesadaran bahwasanya pelayanan kesehatan itu adalah upaya yang perlu dukungan dari pasien dan keluarga dan petugasnya sendiri gitu. Oke, siap. Iya. Oke dok, emang bener ya dok ya. Jadi hak pasien ini untuk para pemirsa harus tahu ya. Harus Karena tahu. emang ada 7 tadi yang disampaikan sama dokter Gale. Salah satunya adalah hak informasi gitu Hak kan. informasi. Terkadang karena kitanya yang kurang aktif dalam bertanya, ya tadi yang disampaikan sama dokter ya, ancamannya adalah Google review nih yang kena. Iya, Google review. Wah kurang. Ancamannya pengaduan kan gitu kan. Padahal sebenarnya terkadang pasien tersebutlah yang kurang aktif dalam bertanya. Iya, betul. Dan kita sebagai tenaga medis atau institusi tadi sudah berusaha untuk menjelaskan, tapi juga kurang maksimal nih, makanya ada pertanyaan-pertanyaan lagi kan gitu. Kadang seperti itu ya dok ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter ya atas informasi dan penjelasannya tentang hak pelayanan dalam kesehatan. Semoga ini bisa bermanfaat gitu kan untuk semua yang ada di rumah pemirsa. Nah, mungkin podcast ini kita tutup dulu di sini. Kita kembali lagi, kita datang lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.